Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramdita Kuncoro, NIM 18.18124, kelas B, mata kuliah Penyaminan Kualitas Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Penyaminan Kualitas Perangkat Lunak atau PKPL yang berjudul Pengujian Terhadap Website Sistem Informasi Sekolah dan Aduan Online. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Untuk slide pertama, yaitu saya menjelaskan tentang hasil pengujian test case yang sudah saya lakukan. Yaitu user bisa melakukan login ke aplikasi. Test case yang dilakukan yaitu mengisi username dan password yang salah terlebih dahulu. Bisa menampilkan bahwa nama pengguna tidak sedia, berarti tidak bisa masuk ke dalam dashboard jika mengisi username dan password yang benar akan masuk ke halaman dashboard. Dan kelihatan di bawah merupakan hasil dari yang di sebelah kiri ini merupakan hasil dari jika kita mengisi username dan password yang salah, dan akan muncul yaitu nama pengguna tidak ada. Untuk hasilnya, untuk yang di sebelah kanan mengisi username dan password yang benar, maka akan masuk ke halaman dashboard dan semuanya berhasil sesuai dengan pengujian yang saya lakukan. Next, selanjutnya yaitu hasil pengujian, user bisa mengganti tampilan gambar di dashboard. Nah, untuk tampilan gambar sendiri yang dimaksud yaitu tampilan carousel di depan halaman dashboard berupa slide-slide tampilan tentang sekolah tersebut. Fungsional yang terjadi yaitu sistem bisa mengupdate gambar. Nah, nanti sistem mengupdate gambar melalui halaman administrator yang akan saya tampilkan nanti. Dan juga sistem bisa menyimpan gambar ke database dan sistem bisa menghapus gambar. Nah, apabila mengklik tombol tambah data akan menampilkan form tambah gambar. Nah, tambah gambar yang dimaksud adalah tambah gambar yang tadi akan dimunculkan di dalam carousel atau dashboard tampilan depan. Nah, langsung saja kita menuju ke halamannya. Nah, di sini tampak hasilnya. Di sini halaman administrator berupa form dari data-data carousel, gambar. Di sini saya menampilkan 3 buah gambar dan untuk buttonnya, untuk aksinya yaitu bisa mendelete dan juga mengedit ya. Nah, bisa juga untuk menambahkan data. Nah, jika kita akan mengklik tombol tambah data, akan dimunculkan tampilan seperti ini. Nah, jika kita ingin memilih gambar, langsung masuk ke dalam file manager kita tentang gambar apa yang kita akan masukkan, lalu klik simpan dan akan muncul di halaman data carousel tadi. Nah, apabila kita mengklik delete atau menghapus, akan muncul JavaScript berupa apakah Anda yakin untuk menghapus. Kalau diklik OK, maka akan menghapus. Dan untuk tampilan edit sendiri sama dengan tambah data, cuman untuk edit adalah mengganti gambar yang sudah kita isi tadi. Next, ke halaman berikutnya. Untuk hasil pengujian yang ketiga yaitu user bisa menambahkan berita seputar sekolah. Nah, di sini saya juga menambahkan fitur berita sekolah, yaitu tentang waspada COVID, kerja bakti di sekolah, misalnya. Nah, dari menu-menu yang fitur-fitur yang disediakan yaitu di halaman berita sekolah di administrator, yaitu kita bisa menambahkan data, kita bisa melihat kategorinya berupa kesehatan, sosial, dan juga kita bisa menghapus data. Dan ini hanya dilakukan oleh administrator. Dan sesuai dengan pengujian, dan ini semua bisa dilakukan. Next, ke halaman selanjutnya yaitu user bisa mengelola aduan. Nah, di sini juga saya membuat fitur aduan yang merupakan inti dari tema yang saya kerjakan. Aduan ini bersifat untuk memberikan pengaduan terhadap kinerja dari website. Mungkin ada yang mengalami error, bisa diadukan ke administrator melalui form aduan. Ini dilakukan oleh pengunjung atau semisal orang tua siswa yang memiliki pengaduan terhadap anaknya, mungkin mengalami gangguan di sekolah dan memberikan bukti ya berupa foto.
Nah, nanti akan saya tampilkan di halaman pengunjung ya, di akhir dari pengujian ini. Nah, di sini merupakan fitur-fitur test case-nya, dan di sini merupakan gambaran hasilnya, yaitu merupakan form yang ada di administrator. Nah, di sini formnya yaitu berisikan judul laporannya yaitu guru mencubit siswa, dan isi laporannya itu ialah guru ini alasannya mencubit siswa itu karena gemas terhadap siswa, dan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020. Lokasi di kelas 2, siswanya bernama Alif ya. Di sini merupakan gambarnya, mungkin gambar dari perilaku yang terjadi, mungkin bekas cubitan atau seperti apa, bisa diupload ke gambar tersebut. Nah, di sini ada kriteria, yaitu bisa menghapus dan juga mendelete dari laporan tersebut, dan ini hanya dilakukan oleh administrator. Dan di sini bisa dilihat kalau kita ingin mengedit datanya, kita bisa mengganti nama, bisa mengganti tanggal, kapan gitu, bisa mengisinya. Next, untuk ke pengujian selanjutnya yaitu mengelola data perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah sendiri yang dimaksud di dalam fitur aplikasi ini merupakan data-data buku yang ada di dalam perpustakaan. Semisal ya, kita sekarang menjalani sekolah daring atau online ya, kita tidak mengetahui buku-buku apa saja yang di dalam sekolah karena kita sedang tidak di sekolah, ya tidak masuk sekolah secara offline. Kita bisa melihat data-data buku apa saja yang ada di sekolah. Nah, nanti mungkin dari data-data tersebut kita bisa datang ke sekolah untuk meminjam buku tersebut ya. Dan di sini fungsionalnya seperti ini test case-nya. Langsung saja kita melihat tampilannya, dan ini merupakan tampilan administrator dari pengujian perpustakaan. Dan di sini berhasil untuk apabila kita mengklik tambah data, akan muncul form tambah data. Di sini kita bisa mengisi judul buku, nomor buku, pilih gambar sampul ya, gambar sampul dari buku tersebut kita bisa foto, dan lalu kita upload ke website ini, ke sistemnya. Lalu kategori bukunya, kategori pendidikan atau kategori olahraga, dan statusnya bisa apakah status tersebut buku tersebut masih ada di perpustakaan. Ini apabila diklik simpan, maka akan tampil di halaman pengujian, maka akan tampil di halaman administrator dari perpustakaan. Next, ke halaman selanjutnya yaitu formulir pendaftaran. Nah, di sini formulir pendaftaran di dalam form sekolah ini sangat penting ya, karena dari pihak sekolah sendiri juga membutuhkan akses sebagai form pendaftaran yang bisa diberikan kepada calon-calon siswa yang ingin mendaftar. Dan di sini kita melakukan untuk formulir pendaftaran sendiri melalui manual, mengisi dengan PDF atau Word, tidak melakukan form online, dan bisa diunduh formnya yang sudah dibuat oleh pihak sekolah dari sistem tersebut. Nanti kita akan tampilkan di halaman dari pengunjung, dan di sini menampilkan tombol unduhan sesuai dengan yang ditampilkan di halaman pengunjung nanti. Next, ke halaman selanjutnya yaitu halaman terakhir, kita menuju ke logout ya. Logout ini apabila administrator ingin keluar dari usernya, dan dia langsung mengklik logout dan akan keluar ke halaman login ya, kembali ke halaman login ya. Maka next ke nah ini merupakan tampilan pengunjung yang saya bilang tadi. Ini merupakan tampilan dashboard awalan dari pengunjung yang bisa kita lihat. Ini carousel atau gambar yang kita upload tadi berhasil ditampilkan, dan di sini berita terbaru, berita dari sekolah. Mungkin sekolahnya mengadakan sekolah offline baru atau sekolah daring, atau tentang penyemprotan disinfektan. Di sini bisa kita lihat berita-berita dari sekolah tersebut. Dan di sini dapat kita lihat untuk tampilan menu-menunya sendiri di halaman pengunjung ada 7 ya. Di pertama yaitu dashboard, sejarah sekolah, layanan, sumber daya manusia, form pendaftaran, portal aduan, dan perpustakaan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Untuk sejarah sekolah ini bisa diisi oleh administrator pada fitur tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Bisa diisi oleh
administrator tentang sejarah sekolah tersebut, visi misi sekolah, keterangan wilayah dan sekolah data, program sekolah tersebut bisa dilihat agar dapat dilihat oleh pengunjung ya nantinya sebelum mendaftar ke sekolah, atau wali-wali murid siswa bisa melihat tentang bagaimana sih sekolah yang di disekolahkan oleh bagaimana sistem sekolah yang selama ini anaknya belajar di sekolah tersebut. Next ke halaman selanjutnya yaitu hasil tampilan pengunjung dari layanan. Untuk layanan sendiri berisikan tentang layanan apa saja sih yang ada di sekolah, dan ini merupakan contoh aja dari alur pelayanan kartu identitas anak, nanti bisa diupload menggunakan gambar ya, didesain oleh pihak sekolah sendiri. Next ke halaman selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini yang saya buat yaitu tentang berapa sih jumlah guru-guru yang ada di sekolah dan berapa sih jumlah siswa-siswa yang berada di sekolah, dan guru-gurunya dikategorikan menjadi 3 yaitu guru tetap, honorer, dan magang. Dapat kita lihat di data-data berikut ini beserta mungkin nama-namanya bisa diupload oleh pihak sekolah. Langsung ke halaman selanjutnya. Nah, ini merupakan fitur yang penting juga. Salah satunya yaitu form pendaftaran. Nah, di sini apabila kita mengklik formulir pendaftaran akan langsung kita mendapatkan form unduhan berupa PDF. Nah, nanti akan diisi oleh wali murid atau yang calon peserta yang ingin masuk ke sekolah tersebut melalui Word atau di print dan ditulis. Lalu dikumpulkan ke sekolah yang nantinya akan didaftar. Next ke halaman selanjutnya yaitu portal aduan. Nah, di sini merupakan portal aduan yang tadi saya bicarakan, merupakan pengisian dari judul laporan, isi laporan tersebut, dan tanggal kejadiannya itu tanggal berapa, lokasi kejadiannya di mana, dan buktinya. Jadi tidak sembarangan ya untuk melakukan pengaduan, setidaknya ada bukti yang bisa sebagai penunjang ya, agar tidak menyebarkan fitnah terhadap laporan-laporan palsu ya. Nah, di sini saya membuat juga reCAPTCHA agar bukan yang robot yang mengisi data tersebut. Next ke halaman selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan perpustakaan. Nah, perpustakaan sendiri di sini dapat kita lihat berisikan judul buku, nomor buku, dan juga sampul bukunya. Jadi mungkin dari sampul-sampul ini pihak anak-anak ataupun wali murid tertarik untuk memberikan meminjam buku ini ke sekolah ya, dari kategori yang bisa dibaca dari judul-judulnya juga. Dan sini juga saya menaruh fitur search sebagai agar mungkin buku-buku yang sangat banyak ini bisa difilter ya, untuk mencari buku yang akan digunakan nantinya. Next ke halaman selanjutnya yaitu tabel pengujian. Nah, tabel pengujian ini merupakan nilai-nilai dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat melalui jumlah responden yaitu 5. Dan di sini persentasenya menggunakan persentase dari hasil jawaban tersebut ya. Pertanyaannya berjumlah 10, yaitu saya akan sering mengunjungi website ini. Menurut saya website ini terlalu rumit. Menurut saya website ini mudah dijelajahi. Saya perlu bantuan teknis dari orang lain untuk menggunakan website ini. Menurut saya fitur yang disediakan pada website ini dirancang dan disediakan dengan baik. Saya menilai terlalu banyak kesalahan pada website ini. Saya merasa kebanyakan orang akan mudah menggunakan website ini dengan cepat. Menurut saya website ini sangat sulit digunakan dan saya merasa nyaman saat menggunakan website ini. Yang terakhir yaitu saya harus mempelajari banyak hal sebelum menggunakan website ini. Nah, berikut merupakan hasil data-data yang saya dapatkan dan juga berikut persentasenya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi timbullah hasil nilainya berupa hasil ini dari tabel pengujian, dan lalu hasil-hasilnya dari nilai-nilai tersebut dari A, B, C, D, dan E lalu ditambahkan dan dijumlahkan. Next kita akan melakukan pengukuran mutu perangkat lunak menggunakan metode MCCall. Fokus pengukuran website sistem informasi sekolah dan aduan online berbasis website ini terdapat pada aspek operasi produk yang terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor pertama yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability.
Untuk kelompok user atau pengguna website sistem informasi sekolah dan aduan online berbasis website ini ialah admin dan pengunjung maupun masyarakat luas yang dapat menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Kecuali fitur administrasi tadi ya, hanya yang bisa yang dapat menggunakan yang mempunyai role username dan passwordnya ya. Untuk perhitungan pengujian menggunakan metode MC Call, tabel menjadi mencari nilai total CI ya. Di sini kita dapat lihat dari atributnya correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability dari perhitungannya. Dan kita bisa melihat jumlahnya ada 7 ke bawah, dan kita dapat melihat hasil-hasilnya dari K1 sampai K3 dari correctness dan reliability dari K1 sampai K3, efisiensi dari K1 sampai K3, integrity dari K1 sampai K3, usability dari K1 sampai K3. Dapat kita lihat di sini hasil-hasilnya lalu dihitungi rata-rata dari jumlah tersebut ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel hasil pengukuran MC Call. Nah, correctness sendiri faktornya dan jumlah bobotnya yaitu 0,3. Kriteria K1-nya, KI-nya merupakan kelengkapan informasi yang diberikan, kecepatan informasi yang dibutuhkan, kecepatan informasi pemproses data. Reliability mempunyai bobot 0,2 yang mempunyai kriteria itu mempunyai kemampuan sistem menganalisis kesalahan input, kemampuan sistem menyimpan data, kemampuan sistem menampilkan data. Untuk efisiensi, integrity, dan usability dapat dilihat dari tabel ini. Next ke halaman selanjutnya yaitu perhitungan masing-masing faktor. Yaitu kita akan menghitung masing-masing faktor dan bobot yang tadi, correctness, reliability, efisiensi, integrity, usability. Lalu sesudah mendapatkan hasil perhitungannya, lalu kita totalkan semuanya, kita kalikan dengan 100%. Nah, dapat hasilnya 43,6%. Nah, untuk kesimpulan dari pengujian yang telah saya lakukan itu berdasarkan hasil perhitungan kualitas menggunakan metode MC Call yang telah dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil nilai dari total uji mutu secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 43,6%. Nilai tersebut memiliki arti yaitu website yang telah dibuat sudah termasuk dalam kategori yang cukup baik dan dapat digunakan oleh user atau pengguna secara baik dan benar. Dan terima kasih, sekian itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.